Ia menatap Abu Jahal dan berkata, "Engkau boleh menamparku, tetapi aku tidak akan memberitahumu apapun." Para pemimpin Quraisy akhirnya pergi dengan kemarahan yang semakin membuncah. Mereka gagal mendapatkan informasi apapun. Kepergian Rasulullah telah menjadi pukulan telak bagi mereka. Di sisi lain, Asma meraba pipinya yang masih terasa panas akibat tamparan tersebut. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum bangga. Ia telah menjaga rahasia Rasulullah dan ayahnya dengan teguh. Keteguhan Ali bin Abi Thalib dan Asma binti Abu Bakar hari itu menjadi bukti bahwa iman tidak mudah digoyahkan oleh ancaman dan kekerasan. Mereka telah menanamkan teladan keberanian yang akan dikenang oleh seluruh umat Islam sepanjang masa. Abu Jahal menggeram marah. "Muhammad tidak bisa pergi jauh. Pasti ada seseorang yang tahu keberadaannya." Teriaknya dengan mata penuh kebencian. Sayembara pun diumumkan, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Dengan hadiah sebesar itu banyak pemburu tergiur. Mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru Makkah, mencari jejak Rasulullah. Akhirnya beberapa dari mereka sampai di kaki Gunung Sur. Di dalam gua, Abu Bakar yang sudah kelelahan tiba-tiba mendengar langkah kaki dari luar. Wajahnya pucat, tubuhnya menegang. Rasulullah tetap tenang. "Wahai Rasulullah, mereka di luar. Jika mereka menunduk sedikit saja, mereka akan melihat kita," bisik Abu Bakar dengan penuh kegelisahan. Namun Rasulullah tetap tersenyum tenang. Beliau memegang tangan Abu Bakar dan berkata dengan lembut, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang bersama mereka ada Allah sebagai yang ketiga?" Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Hati Abu Bakar yang gelisah mendadak menjadi tenang. Ia tahu pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Di luar gua, para pengejar melihat jejak menuju gua. Mereka mulai mencurigai bahwa mungkin Rasulullah bersembunyi di dalamnya. "Sebaiknya kita periksa ke dalam gua," ujar salah seorang dari mereka. Namun yang lain melihat sesuatu yang membuatnya ragu. Di mulut gua, ada sarang laba-laba yang tampak sudah lama tidak tersentuh. Beberapa burung merpati juga bertengger dengan damai di sekitar gua. Tidak mungkin ada orang di dalam. Jika Muhammad ada di sini, pasti jaring laba-laba ini sudah robek, dan burung-burung ini pasti sudah terbang, kata salah seorang dari mereka. Akhirnya mereka pergi, meninggalkan gua tanpa memeriksanya lebih lanjut. Abu Bakar menarik napas lega setelah mendengar suara langkah kaki mereka menjauh. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Lihatlah wahai Abu Bakar, Allah telah menjaga kita." Setelah 3 hari di dalam gua, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Abu Bakar yang setiap malam datang membawa berita memastikan bahwa situasi sudah lebih tenang. Amir bin Fuhairah juga telah menyiapkan unta yang akan membawa mereka pergi. Malam itu, dengan hati penuh syukur dan keyakinan, Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Gua Sur, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan iman, keteguhan, dan bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman. Madinah kini menanti kedatangan sang Nabi dan cahaya Islam akan segera menyinari seluruh penjuru dunia. Malam itu sunyi, hanya suara angin gurun yang sesekali berdesir melewati bebatuan. Setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur, kini saatnya bagi Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pencarian dari kaum Quraisy sudah mulai mereda, tetapi bahaya masih mengintai di setiap sudut. Abdullah bin Uraiqith, seorang penunjuk jalan yang masih dalam keadaan kafir, tetapi dapat dipercaya, telah tiba tepat waktu dengan 2 ekor unta yang sudah disiapkan. Abu Bakar melihat sekeliling dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada mata-mata Quraisy yang mengikuti mereka. "Asma, apakah makanan sudah siap?" tanya Abu Bakar kepada putrinya, Asma binti Abu Bakar, yang telah menyiapkan perbekalan untuk perjalanan yang panjang ini. Asma tersenyum tipis, meskipun hatinya berat. Dengan tangan lembutnya, ia menyerahkan 2 kantong makanan yang telah diikat dengan ikat pinggangnya sendiri. Karena tidak memiliki tali tambahan, ia merobek kain ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu untuk mengikat perbekalan, dan satu lagi untuk tetap ia kenakan. "Wahai ayah, wahai Rasulullah, semoga Allah melindungi perjalanan kalian," ucap Asma dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan melihat ayahnya dalam waktu lama. Rasulullah tersenyum penuh kasih sayang dan menatapnya dengan lembut. "Wahai Asma, Allah akan menjagamu dan keluargamu. Ketabahanmu adalah bagian dari kemenangan Islam," ucap beliau dengan suara menenangkan. Asma mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh.
Keberanian perempuan muda itu akan dikenang selamanya. Dan karena tindakannya yang luar biasa, kelak ia dikenal sebagai Zatunito Koin, wanita pemilik 2 ikat pinggang. Setelah perbekalan siap, Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraikid mulai bergerak meninggalkan Gua Sur. Langkah-langkah kaki unta mereka hampir tak bersuara di atas pasir yang dingin. Mereka tidak mengambil rute biasa ke Madinah. Jika mengikuti jalur utama, kaum Quraisy pasti akan segera menyusul. Maka mereka memilih jalur yang lebih jauh dan berliku. Mereka berjalan ke arah selatan terlebih dahulu, menjauh dari Madinah, kemudian berbelok ke barat mendekati pantai Laut Merah, sebelum akhirnya berbelok kembali ke utara menuju Madinah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Matahari gurun begitu menyengat di siang hari, sementara malam membawa angin dingin yang menusuk tulang. Namun tidak ada keluhan yang keluar dari bibir Rasulullah maupun Abu Bakar. Mereka terus berjalan berpegang teguh pada janji Allah. Di tengah perjalanan, Abu Bakar sesekali menoleh ke belakang. Wajahnya dipenuhi kecemasan. "Ya Rasulullah, aku khawatir jika mereka mengejar kita," ujarnya dengan suara pelan. Rasulullah tersenyum tenang. "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita." Ketika mereka hampir mencapai daerah yang lebih aman, tiba-tiba debu berhamburan dari kejauhan. Abu Bakar segera menyadari apa yang terjadi. "Ya Rasulullah, ada seseorang yang mengejar kita," seru Abu Bakar dengan penuh kekhawatiran. Rasulullah tetap tenang. Sosok penunggang kuda yang mendekat adalah Suraqah bin Malik, seorang pemimpin suku yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Quraisy, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah, hidup atau mati. Suraqah memacu kudanya dengan cepat. Kecepatan kuda itu membuatnya semakin mendekati Rasulullah. Abu Bakar semakin cemas, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Ya Rasulullah, kita harus mempercepat langkah," ujar Abu Bakar. Namun Rasulullah hanya menatap ke depan dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Saat Suraqah semakin dekat, kudanya tersandung dan jatuh ke tanah. Pasir menyembur ke udara dan Suraqah hampir terlempar dari pelana. Dengan marah, ia bangkit dan kembali menaiki kudanya. Ia memacu kudanya lagi, kali ini lebih cepat. Namun sebelum ia dapat mencapai Rasulullah, kaki kudanya kembali terperosok ke dalam pasir yang lembut. Suraqah mulai merasa ada kekuatan yang menghalangi jalannya. "Ada apa ini?" gumamnya dalam hati. Ia mencoba sekali lagi. Namun kali ini, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, kedua kaki kudanya terperosok lebih dalam ke dalam pasir. Ia panik. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Dalam keadaan takut dan penuh kebingungan, ia berteriak, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu engkau dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa kulawan." Suraqah turun dari kudanya dan berjalan dengan hati-hati ke arah Rasulullah. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Wahai Muhammad, aku mohon ampun. Aku bersumpah tidak akan menyakitimu. Tolong doakan agar aku bisa keluar dari pasir ini." Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, dan seketika kaki kuda Suraqah terlepas dari perangkap pasir itu. Dengan hati penuh ketakjuban, Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu engkau adalah seorang nabi. Aku berjanji tidak akan memberitahu Quraisy tentang keberadaanmu." Rasulullah tersenyum. "Pergilah, wahai Suraqah, dan di masa depan engkau akan mengenakan gelang kebesaran Kisra." Suraqah terdiam. Bagaimana mungkin seorang pelarian seperti Muhammad bisa meramalkan bahwa ia akan mengenakan gelang Kisra, penguasa Persia yang begitu besar? Namun ia menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Setelah kejadian itu, perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar semakin lancar. Meskipun bahaya masih mengintai, Allah senantiasa menjaga mereka. Di setiap perhentian, mereka bertemu dengan orang-orang yang mulai mendengar tentang Islam. Beberapa dari mereka mulai tertarik, sementara yang lain masih ragu. Namun setiap langkah yang mereka ambil membawa Islam semakin dekat dengan kemenangan. Abu Bakar selalu memperhatikan Rasulullah di sepanjang perjalanan. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi kekasih Allah ini. Kadang-kadang, ia berjalan di depan Rasulullah, kemudian pindah ke belakang, ke samping, dan kembali lagi ke depan. Melihat hal itu, Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan suara penuh cinta dan pengorbanan, "Ya Rasulullah, aku takut ada bahaya di depan, maka aku berjalan di sana. Kemudian aku takut bahaya ada di belakang, maka aku berpindah ke belakang. Lalu aku khawatir bahaya datang dari samping, maka aku pun menjaga dari sana." Rasulullah memandang Abu Bakar dengan penuh kasih sayang. "Wahai Abu Bakar, sungguh besar cintamu kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikanmu."
Air mata Abu Bakar berlinang. Ia tidak peduli pada bahaya selama Rasulullah selamat. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kelelahan, bahaya, dan pengorbanan, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar